Assalamualaikum Sobat Parlemen, jumpa lagi di podcast RPM Ruang Parlemen Menyapa. Semangat sekali ya kru RPM pada puasa semua ya. Puasa bagus ya. Hari ini luar biasa sekali, masih di dalam suasana Ramadan. Tadi seharian ada rapat kayaknya di DPR, rame banget ya. Ada rapat di Komisi 1, 2, dan 3 masih membahas mengenai LKPJ Kabupaten Rejang Lebong, dan alhamdulillah bersama saya hari ini telah hadir anggota Komisi 3 DPRD Rejang Lebong, ada Bapak Destiansyah di sini, beliau dari Partai PDI Perjuangan, dan beliau juga anggota Pokja ya Pak ya? Pokja 3. Anggota Pokja 3 yang membahas mengenai LKPJ dari Bapak Bupati Rejang Lebong. Bapak untuk Komisi 3 tadi rapat dengan OPD apa aja tuh Pak? OPD sesuai dengan mitra kita, PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, ada 3 OPD tadi. 3 OPD tadi. Tapi kayaknya alot banget gitu ya, seru kayaknya. Ya, Rapatnya. kita evaluasi lah catatan hijau, merah, kuning untuk OPD terkait menjalankan programnya. Terus selama tahun 2022 itu apa aja yang jadi catatan, hambatan-hambatan dalam program itu. Terus kami juga tanya progres ke depannya untuk tahun 2023 ini berjalan seperti apa. Seperti yang sudah dijabarkan tadi Pak ya, untuk program tersebut kan udah semua OPD udah jadi satu di dalam LKPJ Bapak Bupati ini Pak. Ini di depan Bapak ini ada apa nih Pak? Di sini buku LKPJ ya Pak? Ini Pak? Iya, buku LKPJ. LKPJ kalau yang belum tahu ya, LKPJ itu adalah laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Rejang Lebong tahun 2022. Nah, jadi untuk kegiatan pemerintah daerah selama 1 tahun, yaitu tahun anggaran 2022, ini nanti pemerintah daerah, yaitu Bupati Rejang Lebong menyampaikan laporannya ya kepada DPRD Rejang Lebong selaku pengawas dari pihak legislatif, eksekutif ya. Jadi apa saja yang sudah dilaksanakan, apakah ini sudah sesuai, salah satunya ya dengan keinginan masyarakat ya Pak ya. Tentunya ini akan dibahas oleh anggota DPRD. Bapak, dari sekian banyak laporan pertanggungjawaban Bupati khususnya yang terkait dengan mitra Komisi 3 DPRD, poin-poin apa sih yang paling Bapak soroti dalam laporan ini Pak? Ya, dalam pelaksanaan programnya seperti PUPR lah kan, lebih ke infrastruktur, konstruksi yang kami temui di lapangan, laporan yang ada di masyarakat, dan yang kami tanyakan juga seperti apa di PUPR. Jadi di sini kami ada beberapa catatan itu baik adanya keterlambatan dalam perjalanan proses program-program PUPR itu, dan terlaksananya itu mungkin ada yang kurang pas atau kurang baik. Di sini kami mengajak ke depan kami mengajak masyarakat untuk turut mengawasi dari awal kegiatan pembangunan infrastruktur baik konstruksi di wilayahnya masing-masing. Apabila ada ketemu kejanggalan dari pihak pelaksananya atau kecurangan, saya minta masyarakat jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan kepada kami atau kepada pihak yang berpoten untuk bisa mengawasi ya Pak ya? Mengawasi jalannya program PUPR biar berjalan sesuai dengan rencana dan harapan masyarakat. Ya, jadi misalnya di daerah saya misalnya Pak ya, saya melihat nih ada pembangunan apa misalnya nih, pembangunan jalan, mungkin kita nilai ada bahannya yang tidak sesuaikah gitu Pak ya, atau keterlambatan atau apalah, banyak masalah gitu, bisa langsung mengadukannya ke anggota DPRD ya Pak ya? Boleh gitu Pak? Boleh, karena kita ini kan rumah DPRD ya rumah rakyat. Kita keterwakilan DPRD ya dari rakyat. Ya sangat boleh sekali. Mungkin bisa melalui ininya ya Pak ya, kadesnya gitu, dengan memberikan rincian keluhan masyarakat. Mungkin gitu. Dari beberapa keterwakilan tokoh masyarakat, baik itu tokoh pemudanya atau dari perangkat desanya atau dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di desa atau ada dari Karang Tarunanya, mungkin ya bisa saja sampaikan. Yang penting informasi itu datanya valid dan benar. Nah, untuk keterlambatan sendiri Pak, keterlambatan pengerjaan proyek yang paling Bapak soroti itu di mana Pak? Kemarin itu ada yang di daerah, kebetulan di dapil
bukan dapil saya eh, di jembatan yang di mana itu yang jalan itu mungkin ada miss mungkin antara pekerjanya dan perencanaan. Kalau saya bilang itu gagalnya perencanaan itu mungkin ya miss lah, tapi ada sesuai aturan bisa diperbolehkan diperpanjang masa pekerjaan. Ya, tadi laporan dari pihak PUPR alhamdulillah selesai itu. Kalau nggak salah di Kayu Manis bukan Pak ya? Iya, tadi tepatnya di mana ya? Tadi agak lupa tadi. Arah Sukurjan bukan ya? Kalau ada yang tahu ingatkan ya di kolom komentar ya. Ya, tadi ya. Oke. Terus Pak, misalnya untuk keterlambatan itu tindak lanjutnya apa Pak? Baik kepada OPD ataupun pihak ketiga ini Pak? Keterlambatan itu ya kita tetap mengacu kepada sesuai aturan berlaku yang diperbolehkan oleh masalah beberapa hari pelaksanaan, mungkin apapun sanksi yang harus mungkin keterlambatan itu oleh faktor apa, mungkin dari pekerjanya atau dari cuacanya atau apa, itu ya regulasi itu yang kita patuhi. Di situ yang menentukan Dinas PUPR selaku induk dari pelaksana program itu nanti yang bisa memberikan sanksi seperti apa. Itu Pak ya. Untuk persiapan Lebaran ini Pak, apalagi menghadapi mudik ini, ada sempat dibahas nggak sih Pak mengenai infrastruktur untuk pengamanan mudik 2023 ini Pak? Kalau pengamanan itu saya rasa itu dari seluruh stakeholder ya, dari seluruh mungkin dari pengamanan untuk mudik itu mungkin dari seluruh Forkompinda, mungkin dari Polres dan di pemerintah daerah, itu saya rasa itu kegiatan rutin tahunan gitu. Maksud saya ini Pak, penyiapan sarananya itu kayak jalan kan masih banyak jalan yang rusak Penyiapan ini. sarana itu kalau jalan itu kan sesuai dengan tahapan ini, mulai dari pelelangannya terus berkontraknya dengan pihak tiga itu kita nggak bisa tentukan ya kapan-kapan ya, tapi kita minta bisa dipercepat. Tapi di sini kami minta untuk lampu penerangan jalan lah, Lampu Pak ya. nanti ya seluruh mungkin keluarga kita yang dari perantauan itu pulang ke Curug, ke Rejang Lebong dan ke desa masing-masing, kalau bisa jangan ada yang gelap lagi lah jalan ya, setidaknya kan Rejang Lebong kan bercahaya dalam slogannya waktu kemarin, kok pulang ke Rejang Lebong tapi gelap gitu. Ya. Tapi ada satu pesan lagi nih buat masyarakat, kalau lampunya udah dipasang jangan diambil. Ya, Karena ada beberapa titik dulu saya pernah sempat dengar Bapak udah dipasangin lampu, lampunya hilang gitu, diambil sama masyarakat. ya Iseng lah, mungkin orang yang iseng ya, mungkin nggak, bukan semuanya, tapi orang-orang yang iseng aja gitu loh Pak. ya harus sama dijaga lah. Sama-sama jaga, pemerintah udah menyediakan, kita wajib menjaga. Selain itu Pak, kalau dengan Dinas Perhubungan tadi Bapak apa sih yang disoroti oleh Komisi 3 Pak? Dinas Perhubungan itu kita gali potensi PAD. Di salah satu PAD daerah Lebong itu adalah dari parkir. Iya. Jadi kita minta SPT itu jelas, surat perintah tugas untuk pengelola parkir itu ya. Ini terjadi di lapangan itu ada beberapa tangan lah, tangan ke-1, 2, ke-3, Betul. bahkan di keempatnya baru ke setoran ke Dishub. Iya. Ya kita tidak menuduh ya siapa, tapi ya kalau kita uji petik di lapangan dengan hasil yang dalam 1 bulan itu mungkin ada yang setor 400.000 ke Dinas Perhubungan, itu saya rasa hal yang tidak wajar. Ada yang teman-teman tadi Hidayatullah pernah survei ke lapangan, dalam 1 hari itu dapat 100.000, sedangkan masuk yang ke setorannya hampir 400.000 per bulan. Jadi ya kita tidak dapat kepastian, tapi yang terjadi itu SPT-nya siapa, yang juru parkirnya siapa. Beda Pak ya. Jadi untuk sistem penerapannya mungkin ada aturan terbaru atau perda terbaru biar bisa dari pihak Pemda ini di Dishub ataupun juru parkirnya ya sama-sama mendapatkan keberimbangan dari hasil tersebut. Kalau parkir itu Pak menyeluruh Pak ya, bukan misalnya parkir di objek wisata aja atau menyeluruh Pak ya? Pasti menyeluruh. Tapi memang kadang-kadang kalau misalnya kita ke pasar aja Pak ya, mayoritas kan kita nggak pernah tuh dapat karcis tuh, kita bayar aja gitu kan. Makanya nanti kita suruh Dinas Perhubungan buat sistem yang sebagus mungkin. Ya hak juru parkir juga yang layak juga. Iya. Jadi ke daerah juga ya
wajar juga. Kalau sekarang mungkin kayak berapa blok toko tukang parkirnya udah beda, 4 toko tukang parkirnya beda. Ya, Kadang kita masyarakat bingung ini duitnya apakah masuk ke kantong juru parkir ataukah mereka ada setoran buat ke PAD gitu kan? yang itu secara teknis mungkin nanti Dinas Perhubungan lebih tahu nanti mungkin dari siapa pemegang SPT-nya, dari siapa juru parkirnya, kita tidak bisa ngomong si A si B-nya kan. Mungkin ya dengan pembaruan sistem untuk SPT untuk parkir dan jaga parkir itu, disitulah mungkin hasilnya nanti bagus juga untuk PAD dan yang jaga parkir juga. Mudah-mudahan bisa meningkatkan baik itu PAD maupun pendapatan masyarakatnya ya, terutama juru parkirnya ya Pak ya. Dan lagi kalau bisa yang dapat SPT parkir itu benar-benar masyarakat yang ibaratnya yang paham dan ngerti masalah parkir dan juga layak lah, mungkin layaknya dari kata jangan ada oknum ya. Iya betul Pak. Udah oknum, mungkin boleh katakan hidupnya udah mampu juga, tapi dia mau ambil juga, sedangkan SPT-nya dia pegang, tapi yang jaga parkirnya orang lain. Ya. Seharusnya kan yang dapat SPT yang jaga parkir. Biasanya juga di tempat tertentu itu Pak, dia tuh ada koordinator parkirnya. Jadi Ya. koordinatornya jadi juru-juru parkir ini nyetor ke koordinator. Nah, koordinator ini sendiri kita tidak tahu nih, ini dari instansi kah atau dia mandiri kah? Itu atau liar lah Pak ya Terus bahasa teknisnya kita belum ini nanti makanya kita suruh disub untuk perbaiki lah. Jadi berimbang untuk PAD, berimbang juga untuk yang si jaga parkir. jaga parkirnya ya Pak ya, supaya tentunya yang dapat surat tugas parkir ini menjalankan tugasnya dengan maksimal dan dibayar sesuai dengan keringatnya. Iya. Ya. Selanjutnya Pak tadi udah menyoroti PUPR, perhubungan, nih dinas apa lagi tadi Pak yang rapat? Ini tadi Dinas Lingkungan Hidup. Oh ya, dinas lingkungan hidup Pak. Gimana tuh Pak? Iya, lingkungan hidup itu di masalah kebersihan ya, sampah. Salah satu citra Rajang Lebong atau muka Rajang Lebong itu dari kebersihan. Betul. Jadi kalau sampah kita berserakan nggak pada tempatnya, tidak pada tempatnya, itu cerminan Rajang Lebong. Jadi kita sampaikan tadi kepada Kadis DLH-nya Pak Dendi, mulai dari batas Lubuk Linggau sampai ke Kepayang dan dari Lebong juga, tolong dilihat yang buang sampah di pinggir jalan itu, Iya. tolong dibersihkan, dikasih papan himbauan. Jangan sampai lagi membuang sampah sembarangan. Tolong ditelusuri sepanjang jalan itu, bahkan di lingkup kota ini, di pasar itu. Jadi ya salah satu indahnya Rajang Lebong itu. Berkatakan mukanya Lebong itu ya sampah itu. Tapi perlu kesadaran masyarakat juga Pak ya. Kadang-kadang masyarakat ini kan masih lebih suka membuang ke sungai. Pada akhirnya ketika hujan turun itu meluap semua nih dari sungai, dari selokan keluar semua sampahnya ke tengah jalan itu Pak. Iya, itu terutama yang terjadi di wilayah kami lah. Di wilayah kami mulai dari dapil saya itu dari Curup ya Pak ya. Binduriang, karena kami bataran sungai. Kemarin itu ada keterbatasan, saya sempat tanya sama Kadis sebelumnya, keterbatasan mobil sampah. Iya betul. Jadi satu mobil sampah itu mengangkut dari Beringin 3 sampai ke PUT dan sekitarnya. Jadi pas nyampe di Binduriang itu mobil penuh, otomatis yang desa yang dilewati sampai ke PUT pembuangan terakhir di Sipanggur Agung banyak yang terangkat. Jadi alhamdulillah untuk tahun kemarin kita perjuangkan. Dan tahun ini dapat 2 mobil dump truck khusus untuk di wilayah kami, 7 kecamatan di wilayah kami, ya dapil 3 ya, soalnya kalau kita kan bicara Rajang Lebong lah ya. Iya betul. Kalau kadang lebih terkenalnya Lembak kan, Rajang Lebong itu ya 15 kecamatan. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini ada 2 dump truck lah untuk mengangkut sampah di daerah 7 kecamatan di wilayah Lembak. Sekarang udah beroperasional berarti Pak ya? Belum, baru sampai ke Dinas DLH. Mobilnya baru sampai ya. Mungkin dalam beberapa minggu ini secara teknik pelaksanaan nanti mungkin mobil itu standby di Padang Ulak Tanding di wilayah terdekat atau di Binduriang atau di SPU, nanti itu secara teknis, secara efisiennya nanti Pak Kadis DLH lebih tahu itu. Mudah-mudahan nanti bisa mengcover kebutuhan masyarakat di sana ya Pak. Insya Allah setidaknya mengcover ya, setidaknya
dengan rutinnya setiap hari diangkut sampah, masyarakat itu tidak lagi membuang sampah ke sungai. Karena kenapa selama ini kalau kita lihat di masyarakat itu 3 hari sekali baru diangkat, sedangkan sampah itu kan bermacam-macam. Iya, Satu betul. hari aja nggak ada, 2 hari aja bau. Udah bau Daripada sebelum bau di dibongkar depan, hewan ya Pak ya. iya bau di depan rumah masyarakat nggak tahan lah. Mendingan Iya. dibuang ke kemana-mana kan gitu kan. Jadi dengan adanya mobil sampah ini masyarakat akan lebih sadar untuk membuang sampah di depan rumah dan diangkut oleh pihak daerah. Tuh, mudah-mudahan nanti jangan lupa ya diikuti ya. Kan udah disediakan nih fasilitas dari pemerintah. Nah, tunggu aja mobil sampahnya datang sampai dikumpulin diikat lah ya. Diikat dengan rapat gitu. Nanti tunggu diangkut. Jangan dibawa ke sungai lagi, nanti banjir ya. Kalau banjir jelek. Itu di sana sering banjir ya Pak ya? Masih sering nggak Pak? Kalau banjir itu di daerah yang ke Blumai lah ya. Mungkin Blumai itu Yang di jalan rayanya Pak? jalan raya itu kemarin masih ada beberapa jalan banjir ada karena mengingat kurangnya siring jalan lah. Iya. Dan lagi jalan itu kan jalan provinsi ya, balai. Jadi kita mungkin dari pihak PU kabupaten berkoordinasi dengan PU provinsi kegiatan balai untuk jalan provinsi itu udah berapa kali untuk menyuarakan di mana titik-titik rawan banjir air ke jalan itu bisa dibuat siring biar airnya mengalir tidak waktu sampah-sampahnya ke jalan Meluap ke tengah jalan. iya maksudnya itu. Iya, udah tadi Pak udah kita bahas nih Dishub, PU, terus apa tadi ya barusan DLH. Bapak punya catatan penting nggak sih untuk pemerintah daerah terkait dengan LKPJ ini, Pak? Sebenarnya kita ini kan ada 3 Pokja. Jadi Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3. Kebetulan mitra kita kan ada 7, mitra kerja kita ada 7 mitra ya. Mungkin ada beberapa catatan di Pokja 1, teman-teman kita di Komisi 1 itu banyak membidangi bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan. Mungkin nanti lebih tepatnya nanti di teman-teman Komisi 1. Terus bidang di pertanian, di pelayanan sertifikat terpadu, mungkin di BUMD, mungkin teman-teman yang Komisi 2 mesti lebih bisa menjelaskan nanti masalah karena kita membahasnya sesuai Pokja komisi dan mitra komisi kerja kita masing-masing. Baik, Pak, luar biasa sekali. Terakhir Pak, tadi kita lihat Bapak nih banyak catatan nih untuk OPD. Tadi kita lihat sempat lihat di HP Bapak nih. Ini apa sih isinya Pak kalau boleh tahu Pak? Jadi Boleh nggak sih di-share? Boleh dong ya. Iya. nanti kita ada beberapa catatan lah. Istilahnya nilai ya Pak ya. Kalau skor itu Pak, ini dari Bapak sendiri lah ya. Atas laporan dari OPD ini kalau Bapak kasih skor antara 0 sampai 100, Bapak kasih skor berapa Pak? Keberhasilan kinerja OPD Pak? Sebenarnya keberhasilan itu diukur dari mungkin maksimalnya dari OPD itu menjalankan programnya, programnya, presentasinya, dan skala prioritasnya. Selama skala prioritasnya, azas manfaatnya pasti itu lebih utama. Tapi kalau masalah kita memberi skor itu rata-rata kalau lihat dari laporannya itu di atas 90% semua. Oh, sudah 90% ya. ya. Cuman yang perlu kita ingat ini kan kita jangan puas, kita harus selalu siap dan berbenah diri dan berinovasi lah OPD ini gimana kita selaku pelayan masyarakatnya. Nah, di sini saya mau punya catatan. Apa itu sipil negara itu mulai dari perangkat pemerintahan RT RW, Lurah, Kades, ya, seluruh ASN yang bertugas di wilayah Kabupaten Rejang Lebong itu lebih memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk melayani masyarakat. Karena apa? Kita sering dapat di lapangan itu beberapa catatan laporan masyarakat itu belum dilayani dengan baik lah. Oh, Sedangkan, ini terkait pelayanan ya Pak ya? Dari semua perangkat pemerintah. Ya, seperti contoh di sini kan terkait dengan pelayanan perangkat pemerintahan atau ASN yang tidak baik. Jadi masyarakat itu butuh rasa nyaman. Jadi masalah mereka itu terselesaikan. Jadi jangan ada lagi diskriminasi pelayanan status sosial. Jadi berdasarkan status sosial, jadi seluruh masyarakat ini
di Lembang ini mempunyai hak yang sama untuk dilayani. Jadi kalau misalnya orang pejabat datang dilayani gitu kan. Iya. Yang orang-orang biasa-biasa, apalagi kalau yang kelihatannya nggak begitu ini dicuekin aja. Ya ada lah beberapa Nggak boleh pilih-pilih lah ya. janganlah ya. Jadi masyarakat yang Lembang itu mempunyai hak sama untuk dilayani dengan baik oleh seluruh perangkat pemerintahan. Siap. Jadi ya emang udah tugas kita Iya, ya tugas dari Pak RT sampai Bupati itu melayani masyarakat, Betul. termasuk kami Dewan juga. Betul Ya. sekali Bapak. Jadi ya catatan itu saya harap lebih ya bukan saya bilang ya nggak lebih dibaguskan lagi lah, lebih bahwa kita ini sadar bahwa kita ini pekerjaan kita seperti ini, lebih sadar diri lagi, jangan sekedar masuk jam 8 pulang jam 4 gitu aja. Tapi saya pernah ini loh Pak, saya pernah ikut beberapa anggota dewan waktu itu kunjungan ke sebuah OPD yang keluhan masyarakatnya paling banyak Pak mengenai pelayanan. Salah satunya karyawannya di sana jutek, tidak ramah dan sebagainya. Kemudian kami ke sana, ternyata pas baru nyampe awal ya, ternyata awalnya kondisinya memang seperti itu. Tapi setelah ngobrol lebih jauh, dilihat ternyata kondisinya mereka kekurangan pegawai, Bapak, kekurangan SDM, kemudian dengan banyaknya masyarakat yang membludak, tidak ada manajemen untuk sistem pengantrian masyarakat yang datang gitu. Pada akhirnya kami berpikir wajarlah orang ini jadinya jutek atau bete gitu Pak ya. Belum lagi gajinya yang tidak sesuai gitu Pak. Kira-kira solusinya kalau menurut Bapak yang terbaiknya gimana nih Pak biar sama-sama enak di pelayanannya maupun di masyarakatnya? Ya, setiap pelayanan umum, pelayanan publik itu udah ada standarnya. Iya. Standarnya, kapasitasnya, SOP kerjanya udah ada. Jadi dalam proses perjalanan pelayanan itu kan bisa dilihat kekurangan dari segi apanya, segi mungkin tenaga yang dari ASN atau tenaga honorernya yang membantu. Di situ kan bisa lah dibuat suatu manajemen selepas ada SOP-nya biar lebih efektif lagi. Itu yang tahu kan dinas terkait. Iya Ya. sih. Kita kan apalagi kayak ASN, kita daftar dulu capek-capek, terimalah sumpah jabatan kita untuk melayani masyarakat, siap ditempatkan di mana saja. Harus ini jalanin tanggung Iya, jawab ya Pak ya, tanggung jangan jawab kita- harus dilaksanakan. Iya, jangan kita cari pembenaran ya, untuk merasa gimana. Tapi ya itu ya, standarnya ada, SOP-nya ada. Iya. Tapi kalau emang ada kekurangannya, itu kan kita kan ada beberapa unsur dari untuk bisa membantu pekerjaan itu. Kita misalnya dari tenaga operator apa Ya, kekurangan betul. dari tenaga satpamnya apa tenaga yang benar-benar dibutuhkan untuk di bidang pelayanan itu. Mungkin salah satunya dengan bantuan dari DPRD Rejang Lebong juga ya Pak ya, supaya dapat memfasilitasi nih keinginan atau kebutuhan dari OPD ini kepada pimpinan juga ya, tentunya Bapak Bupati gitu kan, agar ditambah karyawannya. Sebenarnya kita ya harus berbicara data, bicara lihat yang di lapangan. Ya, kalau emang situasinya membludak, kekurangan ya kenapa tidak kita tambahkan, kita prioritaskan gitu. Iya. Ya, kita harus survei juga. Yang jelas tugas dilaksanakan dulu Pak ya, Iya. dengan baik tentunya. Pastinya seperti Yang itu. nomor satu ingat nih pesan Pak Des kepada ASN tentunya pelayanan Iya. ditingkatkan ya, pekerjaan diselesaikan dengan tanggung jawab, kemudian kepada masyarakat tadi agar menjagalah fasilitas negara yang diberikan ya. Terus juga tidak membuat sampah sembarangan. Ada lagi nggak nih Mbak tambahan pesan buat masyarakat dan juga kepada mitra kalau ada Pak? Kalau masyarakat itu lebih aktif daripada kata jangan sukan-sukan bertanya masalah administrasi di pemerintahan baik di desa atau di kecamatan, terus di dinas-dinas yang lainnya ya aktif juga bertanya. Terus ya kewajiban juga dari seluruh unsur pemerintahan dari RT bahkan camat, kadin lain itu ya sama-sama harus ibaratnya koordinasi atau tegak lurus lah apapun program yang disampaikan oleh nasional melalui kabupaten hingga sampai ke kecamatan dan desa itu ya harus ya tegak lurus juga gitu. Harus bisa berkoordinasi dan sampaikan dengan baik dengan benar ke masyarakat gitu.
Intinya semua ini tidak akan berjalan dengan lancar kalau tidak ada kerjasama baik dengan masyarakat maupun pemerintah daerah ya Pak ya. Ya pasti seperti itu pastinya. Mungkin kalau masyarakat di dapil Bapak, Pak, kami ini ada aspirasi ini mau ke tempat Pak Kades, kadang nggak ada waktu, kadang nggak sempat ketemu Pak Kades. Kalau nggak ada Bapak langsung boleh Pak? Ya boleh. Jadi kita saya rasa kalau yang di sekitar kita kan, ya kita kan ada nomor HP, Ya. terus kan ada Ada tim lah ya dari Bapak ya yang ada bisa. perwakilan tim-tim atau ada keluarga kita. Insya Allah bisa lah. Kalau apapun bentuknya untuk kepentingan masyarakat, ya Insya Allah kita bisa bantu lah. Yang jelas tidak akan diabaikan sama Bapak Ya. kalau ada pengaduan-pengaduan. Ya sesuai dengan tupoksi kita. Pasti akan respon. Kalau misalnya ini bukan di bidangnya Pak Ades, mungkin bakal dikasih ke komisi yang lain ya Pak ya. Ya, lebih spesifiknya mitra kerja lah per komisi. Tapi secara umumnya kita DPRD Jenglebong ini bertanggung jawab untuk seluruh Jenglebong, bukan Betul. bicara desa atau kecamatan tempat tinggal kita aja. Betul sekali. Oke, Sobat Parlemen, demikianlah tadi obrolan saya bersama Bapak Destiansyah, anggota DPRD di Komisi 3 dari Partai PDI Perjuangan. Kita tadi udah ngobrol membahas mengenai laporan LKPJ Bupati Rejang Lebong tahun 2023. Dan kita bakal jumpa lagi di podcast lainnya dengan membahas isu-isu lainnya. Tapi sebelumnya saya ingatkan, jangan lupa untuk follow semua medsos Humas DPRD Rejang Lebong di YouTube, Facebook, TikTok, dan Instagram. Jangan lupa di like, share, dan komen. Bapak terima kasih atas waktunya. Ya, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak ya. Akhirnya saya Anita dan Bapak Destiansyah undur diri. Terima kasih atas perhatian Sobat Parlemen semuanya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parlemen berdaya, Rejang Lebong bercahaya.